Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Kenapa teman-teman yang tidak hadir? Hujan, Bu. Hujan, ini sakit juga katanya. Di sini Yuni tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena hari ini kita belajar di rumah. Karena Ibu memajukan jam pelajaran kita, mungkin besok Ibu tidak bisa hadir. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang khutbah, tabligh, dakwah, pernikahan dalam Islam, mawaris dan ijtihad. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa sih itu khutbah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba Yuni. Yang Yuni ketahui, khutbah itu adalah ceramah atau penyampaian pidato yang disampaikan berdasarkan ketentuan dan syariat Islam. Iya. Namun khutbah itu dilaksanakan biasanya hari Jumat, Bu. Ya. Nah, ini Ibu ingin bertanya lagi, ada yang tahu itu tabligh? Apa itu tabligh? Iya. Tabligh adalah penyampaian ajaran Islam baik secara tulisan maupun tulisan. Iya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu ijtihad itu apa? Ijtihad adalah kesepakatan para ulama apabila tidak ditemukan hukum ajaran Islam dalam Al-Quran atau Al-Sunnah. Iya. Nah, di sini Ibu membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan membagikan materi, tapi kalian setelah Ibu menjelaskan materi tadi, nah di sini kita akan berdiskusi. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan kelompok 2 akan menjawab. Siap? Siap, Bu. Nah, untuk kelompok 1 silakan pertanyaannya diberikan untuk kelompok 2. Baiklah, saya akan bertanya, Bu, bagaimana jika seseorang menikah tidak sesuai dengan ketentuan Islam? Bagaimana kelompok 2? Oke, izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Seperti yang kita ketahui, pernikahan itu kan ada 5 hukumnya. Ada wajib, sunnah, terus haram, ada juga mubah, dan ada juga ada satu lagi, Bu, tapi Yuni lupa. Nah, ketika kita melakukan pernikahan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, di sini kelompok 1 masih ada pertanyaannya? Masih, Bu. Iya, silakan. Apakah boleh perempuan menyampaikan khutbah? Kelompok 2? Iya, silakan. Sudah kita ketahui bahwa ketentuan khutbah itu kan ada beberapa ketentuan, yaitu khatib harus laki-laki. Di sana kan ada syarat khutbah. Nah, harus balik, kemudian ada juga khatib harus berdiri bila dia mampu, kemudian khatib harus menutup auratnya, kemudian rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa khatib itu harus laki-laki. Nah, sedangkan khutbah itu disampaikan pada hari Jumat karena tidak ada kan perempuan yang sholat Jumat. Nah, jadi tidak diperbolehkan apabila perempuan menyampaikan khutbah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini selesai sudah materi kita hari ini. Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu minta kepada Yuni, tolong menyimpulkan materi kita hari ini, bisa? Insya Allah Iya. bisa. Oke, dari beberapa materi yang kita bahas pada hari ini, ada 6 materi, yaitu yang pertama khutbah, kemudian ada tabligh, ada dakwah, kemudian pernikahan di dalam Islam, kemudian ada mawaris, dan yang terakhir yaitu ijtihad. Nah, dari beberapa materi itu bisa kita kaitkan bahwa ada khutbah, tabligh, dan dakwah itu bisa hampir disamakan karena itu adalah penyampaian suatu ajaran Islam dengan tujuan untuk mengajak masyarakat di lingkungan sekitar untuk mengenal agama Islam dengan lebih mendalam lagi.
Kemudian ada pernikahan di dalam Islam juga kita disunahkan dan juga diwajibkan apabila kita sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Yang kelima yaitu mawaris. Di sini ada juga kita bahas tadi yaitu tentang hukum dan ketentuan membagi harta warisan kepada saudara-saudara kita apabila leluhur kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad itu adalah kesepakatan para ulama apabila hukum Islam itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini sudah dijelaskan juga ketentuan-ketentuan untuk ijtihad. Kemudian orang yang menyampai ijtihad itu dinamakan mujtahid. Iya, terima kasih kepada Yuni. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ibu rasa cukup semangat anak-anak ibu hari ini memahami materi kita. Nah, di sini apabila ada kesalahan ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.